Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pak RW aja ya yang jadi imamnya. Loh, kasih kesempatan yang lain dulu. Saya nanti mengimami sholat lebaran aja. Mana ada sih sholat lebaran? Sholat id. Wah, artinya kan juga begitu. Cuma di Indonesia kan. Terus sholat subuh diganti sholat pagi gitu. Sholat zuhur dinamai sholat siang. Kalau sholat maghrib gimana istilah Indonesianya? Sholat pergantian siang dan malam gitu. Sekalian aja bacaan sholatnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda gitu. Jadi kalau takbir Allah nu ageng gitu. Memangnya kenapa kalau pakai bahasa Indonesia? Berarti bukan Al-Quran. Aslinya Al-Quran itu ya pakai bahasa Quran. Bukan bahasa Sunda, atau Betawi, atau Inggris, atau Yahudi. Oke, cukup. Saya tadi itu cuma nanya Pak RW, mau siap jadi imam sholat apa enggak? Saya kan tadi sudah jawab. Kasih kesempatan yang lain dulu. Saya nanti spesial mengimami sholat lebaran. Mana ada sih sholat lebaran? Sholat id. Astagfirullah, stop! Bukan ke ente. Terusin sholatnya. Roy, Bang Jack aja. Ada kan? Oh iya ya, tadi Bang Jack sholat subuh kan bareng. Habis itu dia masuk kamar. Tapi sampai jam segini kok belum keluar ya? Innalillahi. Belum. Mas. Bang. Bang Jack. Bang Jack. Pak RW, buka pintunya. Ayo Pak. Sampean ini saya perhatikan dari tadi nyuruh-nyuruh saya terus. Tadi nyuruh saya ngimamin sholat. Sekarang nyuruh saya buka pintu. Nanti malam sampean nyuruh saya ngubur kucing gitu. Alah, kayak gitu aja dibahas. Udah, buka.
Bang Jack nggak ada. Memangnya bawa apa sih? Yang pertama kali nutup hidung kan Pak Yos. Bapak kebawaan apa tadi? Saya sih refleks aja nutupin hidung. Ke bawah suasana kali ya. Waduh. Safnya dirapikan, lurus. Ayo, kaki sama pundak rapat. Ya. Yuk. Sebentar. Ada apa lagi? Awas. Jangan sampai ada tawuran lagi. Saya nggak mau imamnya Bang Hakim. Kenapa? Gue pernah punya masalah sama lo. Jangan begitu dong. Sabar dong. Saya tahu Bang Hakim bacaan sholatnya pase. Tapi Mas Roy juga pase. Hoi, kenapa sampean lebih memilih Mas Roy? Apa karena kulitnya lebih terang? Jangan begitu dong. Nggak baik itu. Saya nggak rela bendahara saya dihina seperti itu. Memang sudah nasibnya. Dia itu memiliki... Jadi bapak yang ngejek saya sekarang? Wah, masa sih? Masalahnya cuma di baju. Bang Hakim lagi jadi imam kita, memimpin ibadah kita kepada Allah. Bajunya jangan kayak orang beli kompor dong. Kita jadi kayak diimami orang sipil. Yang penting kan niatnya. Tukang copet ya niatnya baik Pak, bisa ngasih makan anak istri. So ngedebat lagi lo. Allah nggak cuma melihat penampilan orang, tapi juga hatinya. Ember. Tapi Allah lebih berhak mendapat rasa malu kita. Baiklah. Sebentar. Siapa yang setuju dengan Roy? Ya sudah. Roy, sholatnya 4 rakaat aja ya. Jangan banyak-banyak. Injih Pak, injih Pak RW. Allahu Akbar. Baya, Heli rapat dulu sama suami Baya, nggak apa-apa kan? Segini? Cukup? Gile, Mas Azam dicemburuin banget. So tahu kamu. Ya itu, buktinya pintunya minta dibuka selebar-lebarnya. Panasan dia. Udah AC kali. Ya berarti kamu yang dicemburuin dia. Enggak. Ini berarti Mas Azam punya catatan kejahatan yang panjang banget dan tidak termaafkan. Tipe suami yang tidak bisa dipercaya. Saya baik-baik aja. Mas Azam baik-baik aja. Orang lain yang terkapar, Mas. Ya udah kita balik ke masalah bisnis aja kali ya Mas ya. Jadi Papa Heli terus kakak-kakak Heli sudah siapkan dana sebesar 5 miliar untuk penerbitan Mas Azam. Kalau punya uang sebanyak itu kenapa tidak membuat penerbitan sendiri? Ya keluarga Heli memang punya banyak uang, cuman masalahnya mereka tidak punya ide. Makanya uangnya ditanam modal ke sini, ke sana, ke sini, ke sana gitu. Ya Mas Azam kan sudah punya manajemen yang jalan, terus juga track record Mas Azam baik banget di penerbitan. Terus juga punya reputasi beberapa bestseller. Dan yang paling penting punya standar moral yang tinggi. Teman-teman saya banyak yang lebih dari saya. Iya pasti. Cuman masalahnya kan Heli kenalnya sama Mas Azam.
Terus Heli alami, Heli lihat dengan mata kepala sendiri, tambahan hati. Hati? Iya, hati. Keterikatan rasa sayang, cinta, suka dengan lingkungan yang sudah Mas Azam ciptakan. Heli belum tentu loh bisa menciptakan lingkungan seperti itu. Makanya di saat perusahaan Mas Azam kering, Heli dengan siap dan dengan senang hati membantu Mas Azam. Terima kasih. Keputusan tetap ada di tangan Mas Azam sih. Kamu akan tetap ikut saya. Kemanapun. Kita akan banyak menghadapi kesulitan. Ini Halilintar, Mas. Perempuan tangguh dan setia. Simpan uang kamu dan kamu ikut saya apa adanya. Kita hampir bangkrut loh, Mas. Kamu ikut saya apa adanya. Atau kamu menjadi penonton yang tidak menanggung resiko. Seru nggak? Sangat. Ya udah. Heli akan ikut Mas Azam apa adanya. Ya udah, kalau gitu Heli mau pulang. Mau pamitan sama Mbak Aya, Mas? Nggak usah, nanti aku aja ya. Mas Azam, Heli mau tanya nih, apa sih istimewanya Mbak Aya? Heli tahu, Mas Azam menolak investasi yang sudah ditawarkan keluarga Heli karena Mbak Aya, kan? Dia bisa memaksa saya untuk membela perasaannya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya kita nggak bisa punya kehidupan seperti keluarga Mas Azam? Semua ada syaratnya, Sista. Gaya, Sista. Taman-taman anak Facebook. Syarat apa? Cukup dengan uang banyak, tampang lucu-lucu dikit, minimal pernah kuliah, gaul. Beres. Coba deh, semua itu lu punya nggak? Lu tuh cuma punya tampang aja, Mega. Sisanya kredit sama boleh pinjem. Oke, katakanlah gue punya semua apa yang gue sebutin tadi. Cukup nggak? Masih belum cukup, Mega. Lihat aja. Mas Azam, Bu Haja Widya, Mbak Aya, semuanya orang yang rajin sholat dan rajin mengaji. Juga rajin sedekah. Makanya wajahnya jadi muncul karisma. Sampai segitu-gitunya? Masa kita nggak bisa kayak gitu sih, Mbak? Tahu diri deh, kita ini orang yang masih ribet sama urusan perut. Jadi kita nggak bakalan punya karisma, apalagi wibawa. Yang ada dikasihani orang. Berarti orang yang berpuasa juga nggak pernah punya wibawa dong? Orang yang lapar karena miskin dan orang yang lapar sengaja karena Allah, jangan disamain, kali. Jadi frustasi gue. Ya iyalah, beda kelas. Woi, temen gue jemur baju dong, takut nih. Nasibmu, nak. Harus jemur baju malam-malam untuk nambah penghasilan. Derita lo, kali. Norak lo.
Mak diapain, Bang? Gue bacok-bacok, gue injek-injek, gue banting-banting. Emang gue apain, Juki? Gue kan suami yang punya perasaan halus dan berperilaku lembut. Terus emak ini kenapa, Bang? Sakit, Juk, sakit. Kok bisa? Ya bisa. Dia bukan tiang listrik, dia juga manusia biasa. Gak perlu ngotot gitu dong, Bang. Habis lo nanyanya ngajak tawuran. Ya Allah. Ini Mak Juki kenapa nih? Gak biasanya kayak gini. Lo nuduh gue juga? Iya. Lo bertiga maju deh. Kita tawuran. Biar semuanya jelas. Siapa yang Pancasilais, siapa yang enggak. Apaan sih, Bang? Kita cuma nanya, kenapa? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Mak Juki sampai lari ke sini. Bang Uyan. Dudung. Bini gue bukannya lari kemari, tapi gue anterin kemari. Jelasin, Bang. Jelasin. Ini Mak Juki, Bang. Ini bini gue, Juk. Udah. Duduk lu deh, duduk lu. Udah seminggu ini, emak lo nggak mau makan. Astagfirullahaladzim. Lo pengen ditamparin atu-atu kali ya? Dengerin. Kiriman lo udah habis minggu kemarin. Kok udah habis, Bang? Gue pakai judi. Poya-poya. Harga-harga barang udah pernah naik, Juki. Lo nggak pernah baca koran sih ya? Gimana? Ini cerita mau terusin enggak? Ya, Bang harus cerita terus terang. Iya, makanya dengerin dulu. Ini kenapa jadi pada emosional begini sih? Astagfirullahaladzim. Sejak itu, emak lo udah nggak mau makan. Setiap dia makan, selalu dimuntahin. Kasih makanan yang seger dong, Bang. Mak Juki kan lagi hamil. Diem lo. Gue nggak tahu. Kenapa tiap makan dia muntahin. Makanan yang kita makan, yang biasa kita makan. Nggak ada perubahan menu. Kenapa bisa begitu, Mak? Gue nggak tahu, Juk. Kata dokter sih, nggak ada masalah apa-apa. Tapi kenapa bisa muntah? Apa lo? Setiap kali gue makan, adek lu di dalam langsung nendang-nendang. Dokter juga bingung, kagak tahu kenapa. Astagfirullahaladzim. Ini bayi istimewa. Dia menolak makanan haram. Adek Juki nggak mau dikasih makanan haram. Bang Uyan sama Mama pasti masih jualan bir. Bir apa? Lo lihat di rumah gue no, ada tumpukan bir apa enggak? Rong, ambil handphonenya Bang Uyan, Rong. Pasti ada informasi di situ. Maaf, Bang. Astagfirullahaladzim. Bang Uyan, tolong antar 5 botol bir ke rumah saya. Uang udah saya transfer ya. Astagfirullahaladzim. Bang Uyan ngejual bir secara online? Maunya sih jualan jilbab online. Cuma kurang pengalaman. Emak tega banget sih. Ngasih makan bayi nggak berdosa itu dengan uang haram. Lingkungan kita boleh rusak, Mak. Tapi pasti persediaan uang halal masih banyak dari Allah. Tapi nyarinya di mana, Juki? Di mana? Kagak ada yang kelihatan. Yang halal masih ada di tempatnya, Mak. Ngelihatnya harus pakai mata iman yang tembus pandang. Gini aja deh.
Bang Uyan sama Mak mulai detik ini nggak usah cari nafkah deh. Biar semua biaya ditanggung sama si Juki. Istighfar, Bang. Astagfirullahaladzim. Apa? Astagfirullahaladzim. Puas. Nah, gitu dong. Dia tadi nyuri pandang ke kita terus sih, Pak. Hati-hati dibunuh, mah. Mama suka penasaran. Apa sih yang ada di pikiran tuh anak? Nggak ada apa-apa, Ma. Isinya cuma bunyi. King. Astagfirullahaladzim. Kamu muterin rumah? Sini duduk. Pusing ibu ngeliatin kamu. Cerita ke ibu, ada apa? Apa sepeninggalan Loli nanti semua akan baik-baik aja? Insya Allah, jangan khawatir, Lol. Lu hati-hati aja di jalan. Awasi barang-barang lu yang benar. Ntar kalau udah nyampe kampung lu, kabarin. Punya kan nomor handphone semua orang di sini? Punya, Pak. Nomor teleponnya Mbak Kalila, Mas Fahri, Pak Ustadz Ferry, Bu Ustadz, nomornya Mas Azam, Mbak Aya, Bu RW. Pokoknya yang penting-penting semuanya ada. Nomor ibu? Berapa ya, Bu? Kelakuan, Pak, nih anak. Biar nanti ibu yang SMS-in. Kapan lu berangkat? Harusnya sih tadi pagi, Pak. Tapi hati ini resah terus. Bimbang gitu. Bimbang kenapa? Loli terus-menerus kepikiran. Bapak? Kepikiran ibu. Loli so sweet banget. Loli sangat merasa bersalah ninggalin ibu ngurus bapak sendirian. Gak usah khawatir, ibu kuat. Takutnya bapak nggak keurus. Hah? Bu, kalau bikinin teh buat bapak gulanya yang pas ya. Takarannya 1,5 sendok teh.
Kalau mau tambahin dikit aja. Takut gula darah Bapak naik. Kalau Bapak mau mandi air anget. Loli, lu nggak usah pikirin gue. Biar ibu yang ngurus gue. Lu hati-hati aja di jalan pulang kampung. Tapi Loli mengkhawatirkan Bapak dan Ibu. Takut salah treatmentnya atau... Selama lu pergi, gue sama ibu bakal diurus sama orang lain. Gue dan ibu beberapa hari ke depan bakalan nginep. Di villa? Di rumah nenek. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Loli lega sekarang. Nanti Kalila gimana, Pak? Dia mau nyusul besok-besok. Masih banyak kerjaan. Semoga dia tabah ya, Pak. Semoga semua ini bikin dia makin bertakwa. Amin. Din, Srul, gua udah ngelaksanain apa yang gua janjiin. Haji Royani nitipin duit ke gue buat dikembalin ke lu. Nah, sekarang lu hitung. Setelah uang ini dikembalikan, apakah persoalan si Udin ini selesai? Insya Allah selesai. Duit dikembaliin, itu rumah nggak jadi dijual. Ingatan Haji Royani udah kembali, Beh. Alhamdulillah udah. Setelah diajarin Ustadz Ferry, siang malam kerjaannya sholat, zikir, sama puasa. Sambil nunggu mati katanya. Subhanallah. Allah mengembalikan ingatan hambanya yang mau mengingatnya. Subhanallah. Beres ngitungnya, Pi. Beres, Mi. Udah lengkap jumlahnya? Lengkap, Srul. Nah, sekarang kita bagi. Sesuai janji Udin, Babe dapat 5%. Emangnya mau berapa persen? Ambil tuh duit buat lu semua. Gua butuh, tapi nggak pengen dari situ. Apa maksudnya ini? Kalau Babe nggak mau, ya udah, kasih anak-anak. Jangan, Api. Mimi nggak mau ngasih makan anak-anak kita dari uang yang nggak jelas. What? Waktu kita mulai nanya-nanya sama Bang Udin soal uang itu dari mana, Bang Udin nggak mau kasih tahu. Ya wajar lah kalau kita ragu. Pipi nggak lazim dapat uang sebanyak itu. Srul, tolong jelasin. Jelasin apa, Den? Semuanya sudah jelas. Uang ini nggak jelas. Srul, kau nggak pernah menanggapi keraguan kami. Dari mana asal uang itu? Ya udah, kami tidak mau memakan rezeki yang subhat, samar-samar, abu-abu. Lebih baik kami itu menjauh dari pemberian kau. Apa-apaan ini? Lu pada berkomplot menentang gua? Pi, Mimi, Babe, Bang Asrul semua sepakat menolak untuk tidak menerima pemberian dari Pipi. Kecuali Pipi mau berterus terang dari mana uang itu. Gue masih bisa nyari nafkah buat anak gue, buat cucu-cucu gue. Din,
kita tetap bersahabat, Den. Tapi jangan pernah kau memberi apapun terhadap awak dan keluarga awak. Walaupun sesendok beras sekalipun. Bawa pulang duit lu semua, jauh-jauh dari gue. Pipi boleh tengokin anak-anak setiap saat. Tapi ingat, jangan kasih anak-anak apapun. Kecuali Pipi yakin itu halal. Kenapa Pak RW dan rekan menolak menjadi pengurus musola? Saya bukan ahlinya. Saya mahir memberikan penyuluhan, tapi nol di bidang dakwah. Saya pimpinan warga, tapi tidak pernah berhasil jadi imam sholat. Apa karena musola bukan lahan basah? Justru musola itu lahan terbasah. Dana sumbangan tanpa pajak, tanpa pertanyaan dari donatur. Semua percaya saja dengan pengelola. Peluang cari duit di sini banyak sekali. Kenapa Bapak dan rekan tidak mencari duit di sini? Karena arus perputaran dana dalam masjid adalah kolam Firdaus. Tidak boleh direnangi oleh siapapun kecuali yang berhak, yaitu fakir miskin, kaum duafa, para pencari ilmu, dan sebagainya. Dengan kata lain, di sini bukan tempat kita untuk cari duit. Nyarinya di mana dong? Di luar musola dong. Ente bertiga aja yang jadi pengurus musola. Masih muda, banyak duit, dan gak gampang tergoda duit cecereme sekelas Kota Amal. Terima nggak? Bismillah aja. Semoga Allah ngasih kita kekuatan untuk menghidupkan kembali musola ini. Tak ada rupanya Pak Jalan. Lu tetap nemenin gue di saat gue jatuh miskin kan, Trul? Din, kau itu nggak pernah kaya. Berbulan-bulan gue tidur sama duit ratusan juta, Trul. Itu mimpi panjang kau untuk menjadi orang kaya, Den. Kau bawa-bawa uang yang bukan hak kau ini hingga menjadi beban. Kau ibaratkan fakir miskin yang bergelantungan di pilar-pilar istana raja. Kau boleh cium lantainya. Kau boleh usap kubah emasnya. Tapi kau tidak pernah memiliki singgasananya. Kita ini manusia semak belukar yang harus tergores ranting dan jatuh mencium tanah hingga Allah mengangkat kita ke sebuah bukit untuk melihat keindahan Fajar Siddiq. Allah gitu-gitu amat sama kita ya, Srol. Allah maha berkehendak, Din. Ya suka-suka dia lah. Smile, Din, smile. Senyum. Gue lagi nggak bisa tersenyum. Ya kalau kau nggak bisa tersenyum, ya ketawa lah. Nih macam gini. Ha! 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 Ha!
angkat. Kamu kemana, Kalila? Harusnya kamu ada ketika Allah sudah memberiku cahaya. Cahaya wajahmu. Kamu tega ya ninggalin bayi kita di rumah sama tantenya? Aku tega ninggalin apapun kecuali agama ini hanya untuk duduk berdua bersama kamu menikmati musola ini. Mau ngenang pertemuan kita dulu? Bukan. Mengenang masa depan kita. Beberapa hal masih bisa diperbaiki sebelum esok matahari terbit. Janjiin aku sesuatu dong. Kamu lihat kubah itu. Kalau kamu bisa lihat, di kubah itu banyak bergelantungan permintaan maaf aku untuk kamu. Kalau kamu bisa lihat, di tempat sujud yang gelap itu, ada banyak sekali bekas air mataku untuk kamu, Zam. Aku sayang kamu. Aku tahu. Ya Allah, siapa lagi yang menemani Kalila kalau bukan Engkau? Bawa Kalila pergi, ya Allah. Di surgamu pasti banyak teman untuk Kalila. Hamba kembali menghadap-Mu ya Allah, bersama ribuan ayat suci-Mu di atas lembaran sajadah panjang ini. Lidah hamba terbata-bata, tapi mata dan langkah ini terus menuju-Mu. Jangan palingkan wajah-Mu dariku ya Rabb. Engkaulah satu-satunya arahku saat ini, wahai Sang Penguasa hari akhir. Allahu Akbar. Wahai Rabbku, janganlah berjarak denganku. Engkau yang tak terhingga, kuasa-Mu membuatku berputus asa, kecuali Engkau yang menuntunku melewati huruf demi huruf firman-Mu. Tabir 7 lembar langit tak mampu kutembus, kecuali doa-doa penuh harap yang diterbangkan malaikat-malaikat-Mu. Sampaikah doa-doaku padamu? Seandainya ada puncak yang lebih tinggi dari sujud ini, tentu hamba naiki. Tapi Engkau hanya menetapkan sujud ini sebagai puncak penghambaanku. Maka jangan Engkau minta lebih dariku untuk menghamba. Tak berani kutanyakan, menangkah hamba, kalahkah hamba? Hamba yang terus mencari-Mu, mencari ridho-Mu,
dalam gelapnya harapan. Kutinggalkan dunia yang menjadi karuniamu. Kutinggalkan kekhalifahan yang engkau amanahkan. Kulupakan semua nama dunia yang menjadi bebanku selama ini. Kuingat hanya namamu, nama Rasulmu, dan nama ibuku. Mana kakimu ya Allah? Mana kakimu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.